V melampaui 10 juta penggemar bulanan di Spotify sebelum merilis Layover. Kim Taehyung juga dikenal sebagai V dari BTS telah mencapai tonggak sejarah lain sebagai solois. Pada tanggal 3 September, Taehyung telah melampaui 10 juta pendengar bulanan di profil Spotify-nya untuk pertama kalinya dalam karirnya sebelum perilisan album debutnya. Dia mencapai prestasi ini hanya dengan 2 side track B yang telah dirilis sebelumnya, Love Me Again dan Rainy Days, dari album solonya yang akan datang selain Oust lamanya. Dengan dimulainya jadwal promosi debut solonya, banyak aktivitas menyenangkan telah diumumkan untuk dinikmati para penggemar, termasuk penampilan panggung langsung dan penampilan tamu dari variety show. Sementara itu, Layover yang dirilis pada 8 September terdiri dari 5 lagu dengan sebuah bonus track termasuk title track Slow Dancing. Album visual akan menyertakan video musik untuk semua lagu yang direkomendasikan untuk ditonton dan didengarkan secara berurutan dari awal hingga akhir. Album fisik saat ini tersedia untuk pre-order di toko-toko di seluruh dunia. Sementara itu, V mewujudkan keanggunan dan daya tarik macan kumbang dalam kampanye baru untuk koleksi Panthère de Cartier. Kim Taehyung alias V mewujudkan semangat macan kumbang di foto terbarunya. Cartier membuat para penggemar terpesona setelah meluncurkan kampanye baru mereka dengan Taehyung. Sebuah video dan kumpulan foto memperlihatkan Taehyung berambut pirang tampak mempesona dalam balutan pakaian berwarna merah mencolok sambil mengenakan berbagai pakaian Cartier. Ini menandai kampanye pertama Taehyung dengan merek itu setelah ia diumumkan sebagai duta global baru mereka dari wajah dari koleksi ikonik Panthère de Cartier. Cartier menulis, V mengungkapkan keanggunan koleksi Panthère de Cartier. V atau Kim Taehyung dari BTS yang menonjol, duta merek global terbaru Cartier, mengekspresikan emosi kreatif dan pesona yang mengesankan dengan keanggunan seekor macan kumbang melalui koleksi perhiasan Panthère de Cartier. Sebagai wajah baru dari koleksi ini, Taehyung memakai berbagai item dari koleksi antara lain kalung, cincin, gelang, jam tangan, dan kancing manset dengan harga berkisar antara 4 hingga 6 digit. Taehyung dikenal memukau penontonnya dengan tampilan panggung dan energi karismatiknya, menjadikannya duta ideal untuk Cartier. Ayah Jimin terungkap telah menyumbangkan makanan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah selama 3 tahun terakhir di Busan. Ayah Jimin terungkap telah melakukan perbuatan luar biasa untuk komunitas di kampung halaman sang superstar Busan, Korea Selatan. Menurut Distrik 6 Busan terungkap pada tanggal 3 September bahwa Ayah Jimin secara konsisten menyumbangkan makanan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah di wilayah tersebut selama 3 tahun terakhir sejak September 2020. Dikatakan bahwa jumlah makanan yang dia sumbangkan adalah berjumlah lebih dari 100 set hadiah tuna kalengan dan 5.250 kotak mie instan yang bernilai sekitar 75,95 juta won. Dilaporkan juga bahwa Ayah Jimin telah mengunjungi kantor Distrik 6 sebelumnya pada tanggal 25 Agustus dan menyumbangkan lebih dari 5 juta won atas nama putranya Jimin yang dikatakan juga memberikan sumbangan kepada Chosok mendatang. Meskipun Jimin dan keluarganya bukan berasal dari Distrik 6, Ayah Jimin saat ini menjalankan sebuah kafe di distrik tersebut. Jimin 100% bingung saat tidak ada fans di acaranya, tapi inilah alasan sebenarnya dibalik kurangnya penonton. Jimin baru-baru ini berangkat ke New York sebagai duta Tiffany & Co. Merek itu menyambutnya di toko andalan mereka dengan tangan terbuka. Di sisi lain, ribuan penggemar berkumpul dengan harapan bisa melihat bintang favorit mereka secara dekat dan pribadi. Tak pernah ada yang menyangkal para penggemar. Jimin berencana menyapa para penggemar sebelum masuk ke mobilnya untuk meninggalkan venue. Fans sedikit kecewa ketika dia tidak muncul di pintu depan untuk menyambut mereka setelah acara. Meski begitu, mereka memahami bahwa dengan besarnya kekuatan itu mungkin berbahaya untuk melakukan hal tersebut. Satu-satunya rekaman yang terekam saat dia meninggalkan tempat itu adalah oleh paparazzo. Jimin terlihat bingung dan kaget dengan kenyataan bahwa tidak ada penggemar yang menunggunya pulang kerja. Tapi ternyata itu semua hanyalah kesalahpahaman besar. Jimin awalnya berencana meninggalkan tempat itu dan menyapa penggemar di sepanjang jalan, tapi dia tidak sengaja meninggalkan pintu yang salah. Dia membagikan story di balik hal ini di live streaming baru-baru ini. Ada banyak penggemar yang menungguku di depan pintu toko. Aku tidak dapat menyapa mereka saat itu. Ada cerita di balik layar tentang hal itu yang ingin ku ceritakan pada kalian. Aku baru saja memikirkannya secara tiba-tiba.
itu tadi ada apa lagi? Aku pergi ke sana dan ada banyak sekali darimu. Aku sedang berbicara dengan manajerku dan kami berkata, kita harus membuka pintu seperti tada, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan pergi. Jadi manajerku dan aku sangat gembira dengan hal itu di toko dan kami berkata, baiklah, ayo kita ucapkan selamat tinggal kepada semuanya. Ayo berpakaian. Jadi kupikir aku akan membuka pintu mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan masuk ke dalam mobil. Tapi ketika akan membuka pintu, sama sekali tidak ada siapa-siapa. Aku pergi melalui pintu yang salah, jadi itulah ingatanku saat pulang kerja, kata Jimin. Di sisi lain, Chan Somi beberkan bagaimana dia berteman dengan RM BTS. Chan Somi baru-baru ini melakukan comeback pertamanya dalam 2 tahun dengan Fast Forward yang untuk promosi mini albumnya, dia terhubung dengan banyak teman selebritisnya melalui challenge dan program variety barunya Yes or Hot. Salah satu tempat yang bisa dia rayakan bersama teman-temannya adalah pesta peluncuran bertabur bintang yang dia selenggarakan untuk game plan barunya. Beberapa selebriti yang hadir antara lain Nayeon, Jihyo, dan Chaeyoung Twice, Woozi, The Egg, dan Mingyu 17, Taeyang dan G-Dragon Big Bang, aktor Jo Woo-jae, dan masih banyak lagi. Di antara yang hadir juga terdapat RM yang menunjukkan betapa besarnya lingkaran pertemanan selebriti Somi dengan dihadiri oleh idola dari berbagai generasi K-pop. Selama acara fansign tatap muka baru-baru ini untuk solois berbakat itu, seorang penggemar yang penasaran bertanya pada Somi bagaimana dia bisa berteman dengan pemimpin BTS itu. Dan dia mengungkapkan bahwa itu adalah persahabatan yang dimulai baru-baru ini. Somi mengungkapkan bahwa mereka pertama kali bertemu di makan malam kolaborasi Peace-One X Nike G-Dragon Big Bang yang diadakan pada bulan April. Somi, RM, dan Jimin BTS, Kazuha dan Yoonjin Lee Seraphim, sonaan mantan A-Pink, serta aktor dan model Lee Soo-hyuk hanyalah beberapa selebriti yang menghadiri makan malam eksklusif itu. Keduanya menemukan bahwa mereka punya banyak teman yang sama di industri ini, mengingat debut RM pada tahun 2013 dan Somi di IOI pada tahun 2016 setelah tampil di Survival Idol 16 pada tahun 2015. Somi berbagi informasi tambahan tentang persahabatan mereka, mengatakan bahwa mereka sering berbicara satu sama lain dalam bahasa Inggris. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.